Anda sedang menggali kuburnya sendiri, Pak Mahfud. Ya, sekali lagi panjenengan hanya akan menjadi menggali kuburannya sendiri secara karir politik, dan bisa jadi ke depan hanya akan menjadi gelandangan politik seperti Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Mahfud MD nampaknya semakin nekat dan barangkali sudah mempertimbangkan resiko politik ke depan dengan gerakan-gerakan politisnya pasca kekalahannya di Pilpres kemarin. Dia masih terus mengumbar provokasi hak angket dan pemakzulan presiden. Yo, kita tonton saja lah ya bareng-bareng ya. Mau seperti apakah ending dari karir politiknya Pak Mahfud MD ini. Rius soal hak angket, Mahfud MD beberkan ilustrasi Mega untuk selesaikan sengketa pemilu. Ini hari ini ya, 8 Maret 2024. Kantor DPP PDIP Perjuangan di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat dikirimi banyak karangan bunga berisi pesan dukungan untuk mendorong hak angket dan mendorong PDIP jadi oposisi. Karangan bunga terlihat di halaman kantor DPP PDI Perjuangan. Pada karangan bunga tersebut tertulis dengan jelas ungkapan meminta Ketua Umum PDIP Megawati untuk kembalikan reformasi serta mendukung hak angket. Para pengirim juga meminta PDIP mengambil sikap sebagai oposisi. Calon Wakil Presiden nomor 3 Mahfud MD menegaskan tim ses Ganjar Mahfud kini tengah menyusun naskah pengajuan hak angket secara serius. Mahfud bilang Megawati meminta ia dan Ganjar menyelesaikan sengketa pemilu melalui jalur politik yang dipimpin Ganjar dan jalur hukum yang dipimpin oleh dirinya. Adanya dugaan angket untuk memakzulkan presiden, Mahfud menegaskan hak angket tidak berkaitan langsung dengan pemakzulan karena prosedurnya berbeda. Mengenai rencana hak angket oleh beberapa fraksi di DPR, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap proses hak angket andainya tak sampai ke arah pemakzulan presiden. Gimana Pak Mahfud lah, katanya dulu pernah ngomong tidak ikut-ikutan urusan hak angket, kan begitu? Itu urusannya partai-partai politik di DPR, dia nggak ikut-ikut. Pernah begitu kan? Ada wawancaranya dengan para wartawan. Nah, sekarang ngomong lagi serius. Maksudnya apa? Nggak konsisten betul dengan Pak Mahfud. Ini ada dua sub objek pembahasan dalam hal ini sebenarnya, yakni PDIP dan Pak Mahfud MD. Dua hal yang berbeda. Memang Pak Mahfud kemarin menjadi cawapres yang diusung oleh PDIP sebagai partai utama. Tapi bahwa kita semua tahu Mahfud MD bukanlah politisi, bukanlah kader PDIP. Dia memiliki kehidupan sendiri, dia memiliki nasib karir politik sendiri di luar jalur politik. Tentu saja sesuai dengan disiplin ilmunya sebagai pakar hukum, sebagai akademisi. Kalau caranya begini, Pak Mahfud ya, caranya begini, ikut-ikutan menjadi kompor tentang hak angket, tentang potensi atau kemungkinan pemakzulan, mengarahkan tentang pressure massa ya, public pressure. Itu menurut saya Anda sedang menggali kuburnya sendiri, Pak Mahfud. Ya, sekali lagi panjenengan hanya akan menjadi menggali kuburannya sendiri secara karir politik, dan bisa jadi ke depan hanya akan menjadi gelandangan politik seperti Amin Rais. Ya, karena langkah Anda sudah kita nilai dianggap sebagai langkah-langkah yang ambisius dan tidak terpuji. Mengapa demikian? Anda, Pak Mahfud, dan Pak Ganjar, PDIP, itu hanya memperoleh 16% suara. Dari situ saja, Anda kemudian keluar-keluar curang-curang, teriak tidak adil, kemudian hak angket dan lain sebagainya. Itu sudah menurut saya sudah ditertawakan banyak orang. Dari situ saja. Kalau perolehannya tinggi lah ya, 45% ke atas masih bisa dimaklumi. Kuatir dicurangi dan lain sebagainya. Tapi 16%. Mau nyungsang jempalik seperti apapun upaya hukum Anda, Pak Mahfud, upaya politik
grup Anda, koalisi Anda nggak akan sukses, nggak akan berhasil. Kita lihat saja. Ya mana mungkin lah suara 16% mau mengalahkan, mau sombong, mau menganulir kemenangan capres Pak Prabowo Gibran yang 58%. Dari mana rumusnya? Nggak ada. Jadi kalau Anda terus-terusan nekat begini bersama Pak Ganjar, bersama partai pengusungnya, ya bisa saja. Yang Anda hadapi bukan lagi Prabowo Gibran. Yang Anda hadapi, yang kalian hadapi adalah pemilihnya Pak Prabowo. 75 juta lebih. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Kesuksesan politiknya di Pilpres kemarin diganggu seperti ini. Akan dialulir. Apalagi kalian hanya 16%, lowbat. Pasti tidak mungkin 58%, 75 juta orang akan terima begitu saja, akan diam begitu saja. Tidak mungkin. Loh, yang 16% aja kemaki kok. Jangankan yang menang. Udah kalahnya telak masih aja kemaki. Maka Pak Mahfud, ini kalau boleh usul ya, saya orang Banyumas Pak Mahfud, kalau boleh usul. Cobalah panjenengan berpikir jernih lagi. Jadilah pakar hukum yang husnul khotimah dalam tanda petik dalam karirnya, dalam tidak hanya karir politik tapi juga pengabdian ilmunya. Kalau Anda berpikir baik-baik menerima kekalahan, ya sudahlah, terima aja. Persoalan kemudian ada dugaan kecurangan, ya monggo lah. Sepanjang bahwa itu diproses di jalur yang ada, nggak usah hak angket, itu urusan politik. Panjenengan legowo mengaku itu saja, orang akan simpatik. Kalaupun Anda kemudian nggak dipakai oleh Pak Prabowo di jajaran kabinet atau yang lain besok, panjenengan masih bisa mengabdikan ilmunya dengan perform yang tetap baik di masyarakat dan di kampus-kampus dan sebagainya. Tapi kalau Anda masih ngomel-ngomel begini, masih terus berteriak pemilu tidak adil, curang dan lain sebagainya, masih menggembuskan hak angket, masih ngompori masa, public pressure, tekanan publik, ya Anda akan menjadi bulan-bulanan masa. Dalam tanda petik ya, Anda akan bisa menjadi gelandangan politik sebagaimana Mbah Amin Rais. Nggak ada yang pakai ya paling kelompoknya sendiri. Pak Mahfud mau siap dipakai oleh kelompok-kelompok intoleran yang selama ini memusuhi Anda, Pak Mahfud. Dunia Anda, lingkup Anda, Pak Mahfud, bukan di situ. Lingkup Anda ya di orang-orang nasionalis, orang-orang yang pencinta NKRI, bukan di kelompok-kelompok adun keparat itu. Tapi kalau Anda menikmati itu ya silakan, monggo. Mudah-mudahan bisa menikmatinya dengan baik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.